Soalnya berkeringat, capek harus nyuci. Gimana? Mana ini kamera? Mau itu, mau kuliah. Gimana sih? Nggak ngerti aku.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kita coba cek dulu per kelas. Kelas A pagi ada? Kelas B pagi ada? Kelas A sore hadir. Sore hadir, Pak. Sore hadir. Sore hadir. Hadir, Pak. Sore hadir, Pak. Kelas B sore ada? Cek sore ada, Pak. Oke. Ini Pri. Nggak coba lagi ya. Oke, mari kita mulai. Oke, selamat datang di praktikum English Language Curriculum Development. Ya, ini karena kurikulum 2019, maka pada semester ini sebenarnya lebih dikhususkan kepada kurikulum. Ya. Semester depan baru kalian akan mendapatkan ya, pengajaran mengenai materi dan lesson plan. Namun lesson plan juga merupakan bagian yang paling penting dari kurikulum ya. Seperti yang kalian ketahui, kurikulum itu memuat banyak hal. Pertama adalah mengenai apa yang ingin diajari, konten. Lalu proses mengenai apa atau bagaimana cara pengajaran dilakukan. Dan yang terakhir adalah harapan. Apa ekspektasi yang diinginkan ataupun ya capaiannya. Nah, input, proses, dan output. Nah, yang kita akan bahas ini lebih kepada langsung pada teksnya ya, pada outputnya, learning outcomes. Nah, pada tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengeluarkan tentang surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ya, perlu kalian ketahui bahwa untuk webinar kali ini dihadiri bukan hanya Bapak, ada Bu Ini Anita, kemudian juga ada Bu Desi dan Bu Dian. Ya. Jadi pada mereka nanti kalian yang
konsultasi. Apabila ada masalah silakan bicarakan dengan dosen-dosen. Nah, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran ini tujuannya adalah untuk mempermudah guru dalam menyusun RPP yang lebih efisien, efektif. Dari 13 komponen RPP yang telah ada itu disederhanakan lagi menjadi 3. Namun tetap saja guru mata pelajaran, MGMP, KKG, dan individu guru sendiri dapat memilih, membuat, dan menggunakan untuk mengembangkan format RPP secara mandiri. Mandiri artinya adalah sebenarnya tidak ada format yang baku gitu ya. Seperti apa itu RPP. Namun ini merujuk kepada kebijakan sekolah, kebijakan dinas pendidikan. Jadi tidak ada yang menentukan itu. Tapi setelah ada pengawas datang, tentu saja 13 komponen RPP yang sebelumnya perlu dilihat sekarang bisa dibuat lebih simpel. Walaupun bukan berarti 13 komponen RPP tersebut seakan tidak penting ya, tidak. 13 komponen RPP tersebut juga perlu kalian ketahui. Bukan hanya sekadar menghilangkan bagian-bagiannya tersebut tanpa mempelajari semua bagian RPP. RPP umumnya dimulai dengan profil sekolah, satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, tema, subtema, pertemuan, dan alokasi waktu. Jadi satu RPP bisa dibuat untuk 4 pertemuan ya, misalnya. Tergantung dari subtemanya. Sini subtemanya ada 3, jadi mungkin masing-masing satu pertemuan itu bisa untuk obligation, pertemuan selanjutnya prohibition, dan selanjutnya suggestion. Nah ini tergantung lagi dengan keadaan di kelas ya. Nah selanjutnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. 2 komponen ini bisa kalian lihat di kurikulum ya. Saat ini kurikulum 2013 terakhir itu direvisi pada tahun 2018. Namun di sekolah pada saat ini masih menggunakan kurikulum 2013 revisi 2016. Dan ini salah satu contoh dari revisi 2016. Bisa kalian lihat di referensi yang Pak bagikan tadi yang ada di di link chat tadi. Silakan dilihat. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Ini umumnya kalian buat sendiri ya. Berdasarkan dari kompetensi dasar. Apa yang dicapai. Kemudian dari indikator dibuatlah tujuan pembelajaran. Bedanya hanyalah ada pada penggunaan kata-kata operasional ya, yang dibuat lebih spesifik. Misalnya ada mengidentifikasi, menyusun dialog, membuat ya, karena ada 3 topik ya, 3 subtopik, obligation, prohibition, dan suggestion. Biasanya dalam pembelajaran juga ada namanya memahami ya. Tapi memahami ini kadang menimbulkan kebingungan bagaimana mengidentifikasi namanya pemahaman. Jadi untuk saat ini jangan menggunakan kata paham ya. Tapi gunakan misalnya bisa mengidentifikasi, menyusun. Ini adalah kata kerja operasional yang bisa digunakan dalam indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Materi ajar, misalnya untuk obligation dan prohibitions. Hal-hal seperti ini bisa kalian temukan di buku. Dari buku dan ya di internet banyak bertaburan, tapi tolong hati-hati dalam memilih materi ya. Karena tidak semua materi itu sesuai, ataupun bahasa Inggrisnya kacau balau. Gunakan materi yang simple, bisa dipahami, dan selebihnya bisa dimasuk menjadi materi pengayaan saja.
Pendekatan dan metode pembelajaran, misalnya di sini ada pendekatan berbasis genre ya. Ini adalah contoh RPP yang biasa ya, yang digunakan sejak zaman lalu. Pendekatan berbasis genre ini sebenarnya sudah lama digunakan, namun baru menjadi bagian dari bagian dari yang disarankan oleh Kemdikbud pada tahun 2018. Sebelumnya palingan ada pendekatan ilmiah, discovery learning, ya. Seperti itu. Media pembelajaran, rekaman video, laptop. Kegiatan pembelajaran. Di sini ada pertemuan 1, pertemuan 2, oh ya, ini selesai dalam 2 pertemuan ya. Ya, 4 kali berarti ya 1 pertemuan bisa 2 jam. Berarti 2 pertemuan. Oke, ini di sini ada bagian-bagian tertentu yang perlu kalian ketahui ketika membuat prosedur pembelajaran. Ketika pembelajaran adalah perlunya kalian memasukkan namanya 4C ataupun dan karakter ya. Misalnya ini karakter. Ada banyak cara untuk memasukkan karakter ini. Kalau Bapak, ya Bapak tinggal bikin dalam kurung ya. Kemudian contoh lain apa ya? Ada di sini. Ya itu contoh saja. Kalau cuma masukkan 1 ya, masa ini. Kemudian ada juga di kegiatan inti misalnya literasi, masih ingin tahu lagi dan berpikir kritis ya. Ini adalah contoh beberapa 4C. Apakah 4C harus masuk semua? Ya, tergantung. Apabila materinya relevan, silakan masuk 4C. Apa itu 4C? Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Nah, penilaian hasil belajar ada beberapa yang perlu kalian nilai ya, spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini harusnya ada tabel-tabel penilaian yang bisa dilihat. Tapi sayangnya tidak Pak sediakan di sini. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan RPP 1 lembar? Saya Pak bilang tadi tidak ada gambaran pasti seperti apa RPP 1 lembar itu. Ya, ada berbagai banyak bentuk. Ada juga disebutkan 1 halaman itu bukan berarti 1 halaman itu pasti semuanya tercantum ya, karena biasanya akan cukup 1 halaman. Karena dalam 1 RPP bisa saja ada 2 halaman yang masing-masing mungkin menggambarkan 2 pertemuan yang berbeda. Nah, jadi disebutkan dalam surat edaran ini adalah ada 3 hal ya yang harus dimasukkan. Pertama, tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian pembelajaran. Ya, sebenarnya simpel, dari RPP ini kalian tinggal potong saja hal-hal yang dianggap tidak diperlukan dalam RPP 1 lembar. Begitu caranya. Nah, kalau contohnya bagaimana gitu? Mengingat ini di masa new normal ya. Kalian sih baru semester 2, jadi kemungkinan new normal ini di masa kalian mungkin sudah tidak lagi berlaku gitu. Dan sebenarnya materinya lebih sangat penting bagi mahasiswa yang mengikuti micro teaching ya. Karena mereka yang akan mengikuti magang 3. Namun belum ada keputusan apakah magang 3 itu akan ke sekolah atau tidak, karena mengingat keputusan Kemendikbud mengenai pembelajaran di sekolah itu berbeda dari apa yang diharapkan ya. Intinya jangan sampai sekolah menjadi tempat atau menjadi klaster pandemik COVID-19. Nah, ini adalah contoh rencana pembelajaran. Kalian bisa mendapatkan RPP banyak ya dari situs Guru Berbagi.
kepunyaan Kemdikbud ya, namanya Guru Berbagi. Dan ini contoh RPP yang dibuat di masa pandemik seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini tujuan pembelajarannya ada. Dilanjutkan dengan media pembelajaran atau alat bahan sumber belajar. Jadi kalau ini sepertinya gurunya menambahkan media pembelajaran ya, artinya dia tidak merasa ini perlu atau penting ya untuk siswa. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Situ ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, seperti kalian lihat, langkah-langkah pembelajarannya ada di sini berbeda ya dengan apa yang pernah Bapak buat sebelumnya. Dan lagi-lagi ini tergantung bagaimana setiap sekolah membuat RPP tersebut. Karena ya sebuah RPP itu dibilang bagus apabila pengawas yang berada di sekolah bilang itu juga sudah mencukupi. Tapi kalau merasa enggak, maka dia mungkin akan membuat sesuatu yang lebih standar lagi seperti RPP sebelumnya. Nah, kegiatan inti kalian lihat di sebelah kiri ada kolom lagi, ada literasi, critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Ini disebut juga sebagai 4C ya. Nah, apakah creativity ini ditunjukkan dengan aktivitasnya? Nah, ini tergantung bagaimana kalian melihat. Kalau misalnya guru dan peserta didik membuat kesimpulan, apakah bisa bilang disebut creativity atau tidak, maka itu harus disesuaikan dengan logikanya dulu, ataupun dengan apa yang terjadi di dalam kelas. Oke, kemudian ada kegiatan literasi, critical thinking, collaboration. Ya. Collaboration ini apa ini? Mengumpulkan informasi. Collaboration ini sebenarnya lebih pada kerja tim. Ya. Bagaimana siswa berkolaborasi, teamwork. Nah, kegiatan inti ini sebenarnya nggak terlalu nampak ya. Tadi mengumpulkan informasi. Tapi kalau misalnya tadi mengumpulkan informasi secara kelompok atau bersama dalam satu kelompok, nah itu bisa bahwa ada collaboration di situ. Critical thinking, ya. Sini guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi. Ya, identifikasi bisa satu hal, tapi belum bisa dibilang juga dengan critical thinking ya. Berarti ini masih bisa lebih disempurnakan lagi. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan dari hasil identifikasi tersebut. Nah, itu bisa masuk bagian analisis. Karena critical thinking itu merupakan HOTS ya, higher order thinking skill. Kalau HOTS itu masuk kepada analisis, conclusion itu juga bagian dari HOTS, membuat kesimpulan. Kemudian ada kegiatan penutup, ya, buat rangkuman. Lalu ada penilaian hasil pembelajaran, ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Ya, kalian lihat di sini media yang digunakannya ada Google Classroom, portfolio, ya. Sepertinya ini sangat pas untuk penggunaan RPP untuk di era new normal ya. Walaupun masih perlu perbaikan banyak di bagian di aspek 4C dan HOTS-nya. Nah, apakah kalian harus membuat seperti ini? Nanti ya pertanyaannya apakah kalian harus membuat seperti ini? Ya seharusnya iya. Namun pastikan kalian harus membuat sedikit lebih spesifik ya. Sehingga bisa dibilang bahwa ini sebagai critical thinking. Creativity ini mesti juga berarti kemandirian ya. Artinya siswa memiliki keinginan untuk menyampaikan sesuatu hal yang berbeda. Ini juga terkait dengan communication sih.
kalau mengirimkan hasil informasi yang didapat, ya ini bukan hanya bentuk paling sederhana dari komunikasi. Ya. Tapi communication itu bisa pada bagaimana interaksi bisa terjadi. Ya, seperti kalian, apakah dengan menggunakan aplikasi Zoom ini bisa terjadi interaksi? Atau hanya one way presentation oleh Bapak? Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Bahwa communication itu lebih dari hanya menyampaikan informasi. Ada interaksi tadi. Mungkin ada penyampaian tugas dan sebagainya. Ya. Jadi silakan nanti kalian pelajari lagi apa itu collaboration, critical thinking, communication, dan creativity. Contoh-contoh RPP lainnya nanti akan diberikan oleh Bu Dian mungkin ya. Bu Dian sudah menyiapkan beberapa contoh untuk RPP. Ya, jadi nanti bisa ditanyakan kepada Bu Dian. Oke, selanjutnya mungkin Bu Vini ada yang mau disampaikan, Bu Vini? Oke, baik. Ada pertanyaan? Banyak. Ada pertanyaan? Wah, luar biasa nih. Pintar-pintar ini mahasiswa IKIP ini. Karena dia ada lagi. Ngomong si semester 2 nggak ada yang kenal lah dengan Bapak. Ayo, aku juga nggak kenal dengan kalian ya Mas ya. Kelas apa lagi ada? Nanti kena marah Bu ini loh nggak datang kalau kelas apa lagi ini nggak datang ini. Kelas B pagi ada? Coba ada yang bisa nggak raise your hand gitu. Kan ada fitur raise your hand itu. Coba klik ada yang lambang 3. Pengen lihat bisa nggak kalian melakukannya? Raise your hand. Oke, wah betul bisa ya. Ya itu nampak. Oke, ada Stella dan Francisca Vera. Oke, bagus. Oke, selanjutnya Bapak akan minta pada Bu Vini untuk menyampaikan tugas untuk kalian dan kapan pengumpulannya akan disampaikan oleh Bu Vini. Bu Vini, silakan saya berikan waktunya. Floor is yours. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran kan? Kedengaran. Oke, nah tadi sudah disampaikan Pak Aunur bahwa komponen-komponen ya, komponen kurikulum. Jadi ada 13 kalau yang kurikulum 2013 itu ada 13 komponen kurikulum. Tadi juga udah di-share-kan. Alamatnya sudah di-share-kan kan? Jadi ada contoh, terus ada berikut dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terbaru itu bahwa kurikulum nanti akan dibuat 1 halaman. Sebenarnya tidak mutlak 1 halaman, cuman karena komponennya itu yang diambil itu hanya 3 komponen dari 13 komponen kurikulum itu dari 13 komponen RPP itu diambil 3 komponen untuk RPP 1 halaman
makanya bisa disingkat jumlah halamannya. Hanya saja kalau dilihat dari dari bentuknya, kan tadi udah disampaikan Pak Onur ya, ada contohnya ya. Kalau dilihat dari bentuknya dan dilihat dari keterkaitan antara komponennya, memang mau tidak mau kita harus memahami semua komponen. Jadi tidak bisa kita belajar langsung 3 komponen itu saja. Jadi memang harus harus dipahami dulu bahwa RPP itu mengandung lebih dari 3 komponen dari yang yang dirancang untuk komponen untuk RPP 1 halaman itu. Sejauh ini ada yang sudah pernah lihat RPP 1 halaman? Belum. Sudah. Ya ada banyak sebenarnya ya, kalau kita lihat di internet itu ada banyak contoh RPP 1 halaman. Tapi sebetulnya itu rancangannya itu kan formatnya tidak saklek gitu ya, jadi bisa disesuaikan. Nah, hanya saja yang harus ada kan tetap identitas RPP tetap harus ada. Kemudian KD-nya harus ada. Kemudian apa tadi ada yang ingat enggak 3 komponen RPP yang untuk RPP 1 halaman tuh ada yang ingat apa aja? 1 apa? Ada yang ingat enggak? Disingkat ya, bukan disingkat, diambil 3 komponen penting, 3 komponen saja dari 13 komponen. Apa-apa saja, ada yang ingat enggak? Tadi kan sudah dijelaskan Pak Unur. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran. Wahyu ya, Wahyu Habibi kan? Ya, Bu. Betul, tujuan pembelajaran. Yang kedua? Kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran. Media, ada media? Ada media pembelajaran. Media enggak ada. Kan 1 halaman ya nih, pendek nih. Di sini 1 ada tujuan tadi, pembelajaran. Yang kedua? Langkah-langkah pembelajaran. Ya, langkah pembelajaran. Kemudian yang ketiga? Ada penilaian pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran. Jadi dari 13 komponen itu cuman ada yang dituliskan dalam 1 halaman itu cuman tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dengan penilaian. Nah, tapi untuk menulis ketiga komponen itu kita tetap harus paham semua komponen penunjangnya kan. Bisakah kita buat tujuan pembelajaran, langkah-langkah dengan penilaian tanpa tahu materinya, tanpa tahu indikator pembelajarannya, tanpa tahu medianya, kan enggak bisa ya. Jadi tetap memang harus dipahami keseluruhan komponen RPP-nya. Jadi walaupun tampaknya lebih ringkas, sederhana, ya tetap memerlukan memerlukan keterampilan yang baik bagi kita untuk merancang RPP 1 halaman itu. Sementara itu Pak Onur, mungkin Bu Desi atau Bu Dian ada yang mau ditambahkan tadi ya? Oke, terima kasih Bu Vini. Nah, selanjutnya mungkin ada yang disampaikan dari Bu Desi. Ada Bu Desi di sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak sih Pak. Seperti yang udah sebelum-sebelumnya, ini karena new, ya kan, baru, ya kan, dan baru bagi kalian juga yang udah dapet pembekalannya di mata kuliah sedang berjalan di reguler, itu lebih dimantapkan di praktikum ini, ya. Jadi nanti silakan memang yang berkenaan dengan RPP-nya, ya, dengan perangkatnya, kita diskusikan sama-sama ya. Di sini tidak ada yang tidak ada yang malu-malu untuk bertanya, karena nanti sesat, ya kan. Nah,
udah jelas, sangat jelas disampaikan sama Pak Aunur, juga Bu ini, ya kan, dan yang sudah di-share, tinggal kalian dalamin aja, ya. Sama-sama nanti kita diskusi, bagi yang nanti bersama saya, ya, sama kita semua, intinya sama-sama kita diskusi. Itu aja sih Pak Aunur, nggak ada yang lebih, nanti lebih lanjutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Desi. Kemudian, silakan. Ya. Oke, yang ingin minta contoh lebih banyak lagi bisa minta ke Bu Dian nanti ya. Dia siap membantu. Nah, selanjutnya mengenai tugas ya. Ya, mungkin sebelumnya ada yang ditanyakan dulu. Kalau tidak ada, ya untuk tugas kan ada berapa kita? 5 kelas ya. Nah, setiap kelas tolong dibagi menjadi 2 kelompok besar. Ya, begini ya, 2 kelompok besar ya, begini ya. Ya, 2 kelompok besar, masing-masing kelas. Dan setiap kelompok tolong membuat ataupun menyusun ya RPP 1 lembar. Untuk contoh bisa kalian lihat di referensi, lupa bagikan di chat ya. Ada referensi 1 dan 2. Nah, silakan cek di bagian Nah, pengumpulannya paling lambat tanggal berapa itu ya? Kita lihat dulu, nggak salah kita itu ujian akhir itu tanggal 27 Juli ya. Berarti kumpulkan sebelum tanggal 27, berarti tanggal 20 Juli. Ya. Oke, nanti tugasnya dikumpulkan pada tanggal 20 Juli dalam format file docx ya, file office itu dikirim ke mana Bu ini? Bagusnya kirim ke masing-masing dosen atau ke saya saja dulu gitu? Masing-masing jadwal ya. Kan nanti kan Pak Onur yang kelas pagi ya. Betul ya? Saya yang kelas pagi. Iya, Pak Onur ya? Iya. Pembagiannya kemarin? Oke, baik. Saya 2 kelas pagi, Pak Onur 3 kelas sore kan? Iya, baik. Oke, baik. Jadi kelas pagi, kelas A pagi dan B pagi, tolong kumpulkan tugasnya ke Bu Vini. Ya. Prosedurnya nanti silakan tanyakan Bu Vini bagaimana, apakah via WA atau email. Kalau untuk saya, berarti kelas A sore, B sore, dan C sore mohon dikumpulkan nanti via WA ya. Via WA, langsung saja di grup di kelompok Bapak yang sudah Pak buat sebelumnya, di situ saja nanti kumpulkannya. Oke. Nah, untuk contoh bisa kalian lihat di chat ada file itu nggak salah di referensi 2 atau 1 apa lupa yang mana. Itu ada contoh RPP 1 lembar. Ya. Kalian boleh mengikuti contoh yang diberikan, tapi tolong perhatikan pada prosedur pembelajarannya ya. Apakah sebuah aktivitas itu bisa dibilang critical thinking atau tidak? Ya, itu harus kalian perhatikan. Jangan hanya mengambil dari apa yang kalian dapat, misalnya dapat di internet nih, ya. Lalu kalian hapus saja bagian-bagian yang penting tadi kan, tinggalkan 3. Nah, kalian harus lihat yang mana critical thinking, yang mana literasi,
yang mana collaboration dan creativity. Kalau itu nggak nampak, ya silakan ditambah-tambah supaya nampak. Contoh RPP itu banyak di internet ya. Tapi usahakan cari yang relevan, jangan hanya copy paste. Ini masalah sejak zaman dahulu kala. Kita sukanya copy paste, tapi nggak pernah melihat apa yang di copy paste. Kenapa jadi berbahaya? Karena kita nggak pernah lagi berpikir mana yang salah, mana yang benar. Yang penting sudah dikumpulkan. Walaupun kalian jadi guru ngakunya sudah mengajar sebaik mungkin, sudah sesuai RPP, walaupun sebenarnya tidak sama sekali sesuai RPP, gitu. Karena kalian aja nggak pernah baca RPP, gitu kan? Kalian hanya gunakan RPP pada saat pengawas datang, nah itu bahaya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Pak, untuk tugas berarti temanya bebas ya? Ada pertanyaan, silakan. Bisa via chat. No questions? Wow, you are very smart students. Ada yang nanyain tema nih, Pak. Tema. Untuk Dibatasin temanya, atau mana nih Bu? Saya rasa sih bebas ya. bebas ya. Yang penting Levelnya kalian, juga ya, Pak. ya levelnya, biasanya pasti kan nggak ada level SD. Gitu. Yang ada hanya SMP dan SMA. Kalau kalian itu nggak tahu dapat dari mana itu. Pokoknya sesuaikan dengan silabus kali ya Pak ya. Ya, sesuaikan dengan silabus ya. Silabus ya, sama materi yang itu. Tugas RPP yang Bapak buat kemarin itu untuk kelas sore itu terkait pandemi COVID ya. Enggak. Untuk kali ini kalian cukup membuat RPP yang sesuai untuk era new normal tadi ya, RPP. Misalnya memang di satu lembar itu tidak dimasukkannya namanya media pembelajaran ya. Tapi mengingat ini adalah pembelajaran daring dan contoh diberikan juga ada mencantumkannya ya, berarti segala sesuatunya kalian berpikirkan bagaimana pembelajaran itu bisa dilakukan secara daring. Walaupun belajar bahasa daring gitu ya, tanpa guidance memang sangat susah ya. Bahkan Bapak pernah mendapatkan WA dari kawan Bapak, ya WA ke Bapak itu ada apa ya, tes bahasa Inggris yang diberikan oleh guru kepada anaknya. Dia bingung, kenapa? Karena dia nggak bisa bahasa Inggris membantu anaknya. Jadi mungkin dia berharap Bapak yang mengerjakan tugas tersebut gitu kan. Wah, bayangkan. Jadi itu salah satu kelemahan daring, yaitu tidak semua orang tua tahu bahasa Inggris. Nah, bagaimana cara kalian memecahkan masalah tersebut? Itu adalah sesuatu yang mesti kita pikirkan bersama ya. Untuk tema tugas disesuaikan dengan kurikulum 2013 ya. Bisa gunakan yang revisi 2016, itu bisa kalian ambil di Google Chat, di Google Drive yang Bapak kasihkan ya. Cari saja filenya silabus. Nama filenya itu ya di Google folder itu juga ada contoh-contoh RPP yang bisa kalian gunakan. Ada RPP bahasa Inggris yang topik obligation, ada RPP 1 saran dan tawaran dan sebagainya. Dan silabus bahasa Inggris Permendikbud tahun 2016 sudah ada di situ, silakan diambil. Baik, ada pertanyaan lain?
cara yang paling mudah sih ya kalian cari RPP-nya, lalu modify sesuai dengan era new normal ini. Kenapa? Karena belajar semester depan itu juga akan menggunakan aplikasi ataupun secara daring. Nah, ini tantangan ya. Tantangan juga bagi kampus bagaimana untuk mengakomodasi hal ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Tugasnya sama ya untuk kelas pagi dan sore ya. Walaupun ya sebenarnya kalau topiknya ya disesuaikan, nanti bisa kalian diskusikan lebih lanjut dengan dosen masing-masingnya. Ya. Kalau ada pertanyaan untuk kelas Bapak, silakan kalian posting di forum WA. Forum WA Kurdev dan Afler ya, silakan posting di situ. Baik, ada lagi? Oke, jika tidak ada, saya kembalikan lagi mungkin kepada Bu Pini. Ada yang ingin disampaikan? Ada yang mau ditanyakan enggak nih sebelum saya menambahkan? Tidak ada ya. Nah, karena praktikum ini dipegang oleh dosen mata kuliahnya lagi, gitu ya, jadi sama ya. Jadi makanya dikembalikan ke dosennya lagi. Jadi mahasiswa pagi, dua kelas pagi, AB pagi itu nanti akan berkoordinasi dengan saya dan Bu Desi ya Pak Onur ya. Bu Desi kemudian. Enggak, maksudnya saya dengan Bu Desi atau Bu Dian? Pak Onur? Berarti Bu Pini dengan Bu Desi lah. Oh, berarti Pak Onur saya Pak dengan Bu Dian gitu ya. Oke, jadi nanti ada dosen pendampingnya. Kalau saya dengan Bu Desi, nanti yang kelas Pak Onur dengan Bu Dian. Kemudian nanti untuk teknisnya nanti kita koordinasikan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kemudian untuk untuk praktikum ini kan sebenarnya bagian dari perkuliahan ya. Jadi tolong dipahami dulu, praktikum ini bagian dari perkuliahan. Jadi ada persentase nilai tersendiri untuk praktikum di nilai mata kuliah. Nah, karena yang mengampu mata kuliah praktikum sama dengan pengampu mata kuliah ya, jadi saya bisa langsung masukkan nilai praktikum kelas A pagi ke nilai mata kuliah ILCD di kelas A pagi dengan B pagi yang saya ampu. Nah, hanya saja praktikum ini kan formatnya agak berbeda. Jadi bisa pengampunya itu dosennya dosennya sama, bisa juga pengampu dosen berbeda. Untuk praktikum sendiri sebenarnya harus dilaksanakan 10 kali pertemuan ya. 10 kali pertemuan. Nah, 10 kali pertemuan itu tadi nanti akan kita bicarakan di grup masing-masing lagi ya. Nah, hari ini dianggap satu pertemuan ya, dianggap satu pertemuan. Kemudian nanti untuk kalian diskusi RPP-nya dan lain sebagainya, nanti ada hitungannya untuk berapa kali pertemuan. Nah, mengingat kita praktikumnya juga online, jadi makanya memang komunikasi mahasiswa ke dosen harus intens ya, tidak bisa kalau misalnya ada kesulitan lalu diam-diam aja, tidak bisa seperti itu. Jadi tetap harus ditanyakan. Nah, khusus yang kelas pagi itu, karena tadi kita produk praktikumnya itu RPP 1 halaman ya, RPP 1 halaman. Jadi dibaca-baca lagi yang sharing dari Pak Unur tadi, kan udah di-sharekan Pak Unur ya dokumennya, dibaca-baca lagi. Kemudian nanti di dalam kelompok, nanti kita bentuk kelompok, di dalam kelompok itu kalian harus koordinasi, tetap harus ada koordinasinya. Nanti kita juga minta hasil chat koordinasinya ya. Jadi nampak yang mana yang kerja, yang mana yang tidak kerja.
Oke. Nah, tapi produknya tetap satu halaman. Tapi itu tadi saya bilang walaupun satu halaman maksudnya tidak serta merta satu halaman langsung mudah ngerjakannya, tidak. Makanya nanti kita untuk yang pertemuan-pertemuan lain yang termasuklah dalam 10 kali pertemuan praktikum itu baru akan ada diskusinya. Oke ya. Kalau ada yang mau tanyakan, tanya dulu. Silakan. Kalau enggak ada pertanyaan ya mungkin gimana Pak Onur, kita tutup kah atau gimana? Silakan. Oke Bu, sepertinya kita tutup saja. Ya, sepertinya kita tutup saja. Kalau nggak ada pertanyaan, sepertinya mereka sudah pintar-pintar ini. Oh iya, Pak Onur nambahkan sedikit ya. Ini kan tidak semuanya online ya. Tidak semuanya online kan, hanya perwakilan ya kan. Nah, nanti tolong sampaikan ke teman-teman yang hari ini tidak online. Kalau bisa nanti anggota kelompoknya itu sebagian, ada yang online, ada yang tidak online gitu. Jangan yang tidak online lalu satu kelompok masuk paket dia nanti kan jadinya kan. Ya, jadi dicampur-campur nanti kelompoknya. Oke, Pak Onur, dari saya kayaknya cukup sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri praktikum singkat kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan lebih jauh, silakan tanyakan via WA ataupun sosial media lainnya yang sesuai dengan dosennya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak, see you. Ini kenal siapa? Ini mirip putus kok.